Selamat pagi kami ucapkan kepada hadirin. Selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 19 November 2014, kita akan mengikuti serangkaian acara kuliah umum dengan tema Kontribusi Infrastruktur Menuju Negara Berpendapatan Tinggi bersama Insinyur Taufik Wijoyono. Sebelum masuk ke agenda utama, akan kita ikuti bersama sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni. Kepada Profesor Hasanuddin Z. Abidin, kami persilakan menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pertama-tama atas nama Institut Teknologi Bandung kami ucapkan selamat datang kepada Pak Taufik Wijoyono. Beliau ini PLT Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum. Harusnya sudah Sekjen, tapi karena kementeriannya digabung terpaksa berubah lagi ya. Mohon maaf ini Pak Taufik, Pak Rektor tiba-tiba juga tadi nggak bisa, ya biasalah ada tamu, jadi akhirnya saya membuka. Tapi atas nama ITB kami ucapkan terima kasih untuk Pak Taufik di tengah kesibukan beliau, karena beliau ini sekarang juga sedang menggodok ya adik-adik sekalian penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat yang adik-adik sekalian ketahui. Dan ini juga mohon maaf untuk adik-adik karena sebelumnya sudah diumumkan Pak Menteri PU dan Perumahan Rakyat ya. Tapi karena Menteri ya biasalah kalau sudah dipanggil Presiden ya sudah ini ya. Dan kita tahu juga dengan kenaikan BBM ya semua jadi ini ya. Ya memang kenaikan BBM ini menarik ya. Ada KM ITB sendiri sudah kemarin mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan BBM. Tapi kami dari pihak rektorat kalau adik-adik sekalian belajar saja lah ya. Masalah penolakan itu biar nanti KM saja yang ngurus, Presiden KM dan segala macam ya. Kalian apalagi yang masih TPB belajar yang baik ya. Jangan sampai nggak lulus TPB gitu ya. Nah adik-adik sekalian, ini sebenarnya kuliah studium general yang hampir selesai ya. Minggu depan kita sedang berusaha meminta Bu Susi untuk ngasih kuliah studium general ya. Kalau beliau berkenan. Ini surat sudah dilayangkan ke Bu Susi tapi beliau masih sibuk ya. Tapi saya sudah bilang ke Bu Susi, beliau akan mahasiswa banyak yang ingin lah ya. Tapi meskipun begitu, topik kita kali ini adalah masalah infrastruktur. Jadi ini masalah yang sangat penting di Indonesia. Mungkin adik-adik sekalian tahu lah ya, infrastruktur ini sangat penting. Dan Pak Taufik ini, beliau ini alumni ITB juga, sipil angkatan 75. Beliau ini sudah malang melintang lah di PU ya, jadi sudah tahu banyak lah. Dari Bina Marga, Mas Taufik, Inspektorat, segala macam ya. Jadi silahkan nanti mau tanya apa saja, kata beliau, monggo silahkan ya. Kalau ada pemikiran-pemikiran. Dan Pak Taufik ini mahasiswa lintas angkatan, lintas jurusan juga. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menyerap lah ya. Dan saya lihat juga ada sejumlah dosen di sini, ada Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Profesor Suprihanto, kemudian Pak Munawar dari Informatika, kemudian tentunya Profesor Indratmo dari Sipil dan Pak Edi ya, Dr. Edi dari Sipil juga. Saya lihat juga ada alumni dan seterusnya, monggo. Tapi nanti yang bertanya kita utamakan adik-adik ya, mahasiswa. Jadi begitu saja, sekali lagi terima kasih Pak Taufik atas kedatangannya. Dan adik-adik sekalian silakan disimak, nanti kan harus buat laporan juga kan ya, kuliah ya dengan baik. Meskipun tidak ada ujiannya, tapi laporannya harus baik ya, untuk inilah ya. Jadi begitu, terima kasih Pak Taufik.
dan adik-adik sekalian, silahkan menikmati kuliah studium general ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kini akan kita ikuti kuliah umum dengan tema kontribusi infrastruktur menuju negara berpendapatan tinggi bersama Insinyur Taufik Wijoyono. Kuliah umum ini akan dipandu oleh Profesor Indratmo selaku moderator. Kepada Bapak Taufik Wijoyono dan Bapak Indratmo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, mewakili Pak Rektor, Pak Dekan FTS, Pak Sufrianto, Pak Munawar, Pak Edi, para alumni, adik-adik mahasiswa sekalian, berbahagia pagi hari ini kita bisa menghadirkan narasumber kita. Tadi sudah disebutkan, ya, Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc. Tadi sudah disampaikan beliau adalah alumni sipil angkatan 75. Kalau saya sipil 77, beda 2 angkatan. Dulu yang mapram saya. Dan kebetulan beliau juga sama-sama alumni saya dari Inggris. Dari Strathclyde University di Glasgow, di Scotland. Beliau ini sudah banyak sekali jabatan di PU, dari direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga, kemudian jadi Kepala Biro Perencanaan, Pak, ya, di Sekjen PU, kemudian beliau pindah menjadi staf ahli Menteri PU, kemudian jadi Irjen, dan sekarang pelaksana tugas di Sekjen, tinggal menunggu SK saja. Tinggal nunggu kepres, ya, Pak, ya. Nah, hari ini mau menyampaikan suatu topik yang sangat baik dan sangat bagus, yaitu masalah peran infrastruktur, ya, untuk menuju negara berpendapatan tinggi. Ini tentu saja sangat kita harapkan karena infrastruktur kita salah satu komponen yang sangat penting untuk meningkatkan PDB kita. Waktu kami persilakan Pak Taufik. Nanti kita teruskan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor, yang dalam hal ini diwakili Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni, Bapak-Bapak Dekan, dosen, teman kami satu kelas, Pak Idianto, yang terhormat juga Pak Moderator, terima kasih atas introduksinya, dan tentunya seluruh sivitas akademika INTB yang sungguh-sungguh saya banggakan. Hari ini sebelumnya yang pertama kami sampaikan permohonan maaf Pak Menteri bahwa hari ini beliau tidak bisa meninggalkan Jakarta, harus mendampingi Presiden dalam rangka Munas REI. Jadi karena gabungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, maka tentunya tugas Menteri PUPR bertambah, termasuk juga ngurusi perumahan rakyat. Dalam ini tentunya kita harus melakukan komunikasi yang lebih baik dengan stakeholder, salah satunya adalah REI, dan beliau tentunya tidak mungkin meninggalkan acara ini yang dihadiri oleh Pak Presiden. Kemudian yang kedua, tentunya ini merupakan kehormatan bagi kami yang diizinkan oleh Pak Rektor untuk mewakili Pak Menteri berdiri di sini. Tadi disampaikan bahwa saya memang alumni di sini, dan saya berdiri di sini sesuatu yang mungkin secara emosional juga menjadi kenangan bagi saya. Saya masuk pertama diterima di ruangan ini, jadi daftarnya dulu di sini. Kemudian kami di pos OS orientasi studi juga di sini. Jongkok berdiri dulu, lagunya Kung Fu Fighting. Waktu itu Kung Fu Fighting, jadi saya kira masih ingat. Dan sayangnya pada saat wisuda
tidak lagi muat di sini. Jadi saya diwisuda di GSG yang di belakang. Jadi itu mungkin saya hanya diterima masuk di sini oleh Pak Dodi rektornya waktu itu, kemudian diwisuda di belakang. Mungkin sedikit lah sebelum kita masuk ke materi. Ada satu catatan yang waktu itu diingat betul oleh Pak Dodi yang disampaikan Pak Dodi Tisna Amijaya. Waktu itu sedang boom minyak. Hampir kebanyakan lulusan ITB tidak mau bekerja jadi pegawai negeri. Semua lari ke perusahaan minyak, industri dan lain-lain yang memang menjanjikan gaji yang lebih baik. Sampai pada saat penerimaan itulah tahun 75 kami diingatkan, mudah-mudahan dari 1.000 orang, waktu itu 1.000 orang, kira-kira 1.100 orang angkatan 75, mudah-mudahan diantara kalian ada yang mau jadi pegawai negeri. Saya yang menuruti sarannya Pak Dodi, sehingga saya bisa berdiri di sini di hadapan adik-adik sekalian. Ini yang kedua, jadi secara emosional mungkin saya ingin mengingat kembali gedung ini, gedung yang sangat bersejarah yang dibangun sejak 1920 ya, dan ini struktur yang luar biasa menggunakan kayu yang berlapis-lapis dengan konstruksi teknik sipil yang mungkin sekarang menjadi sangat mahal kalau kita bangun. Ini cerita sedikit mengenai Aula Barat ini. Yang ketiga, justru ini yang penting, saya berhadapan dengan sivitas akademika adik-adik mahasiswa yang 20 tahun ke depan, artinya di tahun 2035 atau di tahun 2040 nanti akan menjadi pengambil keputusan di berbagai bidang, baik itu di birokrasi, politik, juga di usaha dan berbagai kehidupan yang lain. Saya kira kita tahu lah di sini bahwa berbagai macam alumni ITB kita telah mengisi kehidupan kenegaraan yang tentunya kiprahnya tidak bisa kita abaikan. Dan saya berhadapan dengan calon-calon pengambil keputusan di tahun 2035 atau di tahun 2040. Di antara kalian mungkin ada berdiri di sini lagi nanti tahun 2040 atau 2035 gitu. Baik, itu yang justru sangat penting bahwa saya berdiri di sini dalam suasana yang mungkin secara emosional tapi juga mengingatkan kalian adik-adik mahasiswa, kalian akan menjadi pengambil keputusan. Karena itulah sekarang mulailah membuat sejarah kalian sendiri. Kalian berhak untuk menuliskan sejarah kehidupan kalian sejak kemarin dan sekarang untuk next 20-30 tahun yang ke depan. Kalianlah yang sekarang memegang kekuasaan atas diri kalian sendiri. Itu sebagai pengantar. Karena pengantar tadi ada pesan sponsor, berikan yang motivasi. Sampaikan bahwa ini calon generasi yang punya jiwa kebangsaan yang tinggi dan seterusnya. Pesannya sangat berat, Pak. Berat. Sangat berat karena apa? Karena saya sudah 30 tahun merasakan itu ternyata tidak mudah. Ternyata tidak mudah. Saya kira baik, ini sebagai pengantar. Baik, saya kira kita mulai masuk ke materi. Jadi materi ini memang kami sampaikan dalam satu kuliah umum yang tentunya sifatnya nanti tidak terlalu mendalam, tidak fakta-faktanya tidak terlalu scientific gitu ya. Tapi harapan kami ini adalah merupakan share atau satu bagi pengalaman dengan teman-teman sekalian di dalam kita menyikapi kehidupan kenegaraan kita ataupun sekarang ini yang kita hadapi fakta dan kecenderungan di dalam kehidupan negara Republik Indonesia. Jadi ini sifatnya umum. Tadi kan sebagai pesan sponsor tadi harapannya menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, kemudian berkebangsaan atau berjiwa kebangsaan yang tinggi, sekaligus memberi inspirasi, pengalaman dan pemikiran panjang gitu. Itu salah satu nanti judul laporan teman-teman itu di depan itu harus ditulis karena seluruh hal apapun yang kita lakukan itu harus dimulai dari satu sasaran atau outcome. Apa outcome dari pertemuan kita kali ini? Jadi ini saya kasih aja bagaimana cara membuat laporan. Ini laporan pertama, outcome-nya apa dari pertemuan kita? Satu. Yang kedua, kita akan mulai dengan kenapa kita hidup di Indonesia ini. Atau bersyukurlah bahwa kita hidup
di Indonesia. Ya, saya ingin ini supaya tidak aneh, saya ingin tanya. Saya yakin teman-teman adik-adik mahasiswa tahu kapan kita mempunyai kedaulatan politik yang pertama. 17 Agustus tahun 45 kita merdeka secara politik. Pertanyaan saya, di antara adik-adik ini, adakah yang tahu kapan kita punya kedaulatan wilayah? Ngacung aja, saya nggak tanya kapan, tapi siapa di antara teman-teman ini yang tahu bahwa kita telah mempunyai kedaulatan wilayah? Saya ingin lihat. Ini ngetes apakah kita punya jiwa kebangsaan yang tinggi atau enggak. Ini milestone ini. Ada? Enggak ada? Wah, ini harus os lagi nih kelihatannya. Satu. Ada lagi? Alhamdulillah baru satu gitu. Oh, dua. Alhamdulillah sudah ada dua gitu. Baik. Saya nggak nanya kapan, tapi saya ingin sampaikan bahwa sejak tahun 45 sampai tahun 57 kita belum punya negara kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya berdaulat. Baru tanggal 13 Desember tahun 57 Juanda, waktu itu Perdana Menteri, mendeklarasikan yang disebut Deklarasi Juanda. Sehingga pulau-pulau yang kita lihat tergambar ini menjadi satu, diberi pagar. Jadi pagar kedaulatan wilayah itu baru mulai dideklarasikan. Sebutlah, kadang-kadang ada yang menyebut bahwa Deklarasi Juanda adalah proklamasi kedua, dan itu 13 Desember tahun 57, yang kemudian nanti kira-kira sebulan atau 3 minggu lagi kita akan peringati sebagai Hari Nusantara. Tolong dicatat itu karena ini penting. Sebelum ada deklarasi itu, pulau-pulau ini terpisah dan seluruh kapal asing bisa masuk melalui pulau Laut Jawa, Selat Kalimantan dan lain-lain. Jadi kita seperti pulau-pulau yang terpisah. Baru tahun 57 dideklarasikan bahwa kita negara kepulauan yang mempunyai batas-batas wilayah yang tidak bisa lagi dimasuki oleh kapal manapun tanpa izin. Mungkin teman-teman sekalian mungkin baru lihat kemarin ada beberapa pesawat terbang di atas yang tiba-tiba harus turun gitu. Itu antara lain karena ini. Begitu lewat wilayah dia harus turun. Begitu kapal masuk ke wilayah ini harus lapor. Konsekuensinya memang setelah itu kita harus memberi jalan bagi kapal-kapal asing yang masuk melalui yang kita sebut alur laut kepulauan Indonesia, ALKI. Nah, nanti search ada di Google, ya, ada ALKI, di mana kita memberi jalan 3 jalan. ALKI 1 yaitu antara dari Selat Sunda tadi lewat Selat Malaka terus naik ke atas, atau lewat Selat Sunda naik ke atas. ALKI 2 itu yang lewat Selat Lombok naik ke atas. Kemudian ALKI ketiga yang di sekitar Maluku di sebelah timur Sulawesi. Jadi kita memberi jalan itu, negosiasinya seperti itu. Masalahnya sejauh mana kita telah menggunakan ALKI itu untuk kepentingan kita. Ini nanti ada ceritanya sedikit nanti belakang. Kenapa barangkali ada pemikiran maritim, tol laut dan lain-lain nanti belakang. Tapi disinilah kita mulai mengenali wilayah kita. Baik, lanjut. Kita juga punya wilayah yang dulu pernah disebut atau pernah dianggap kaya. Minyak kita banyak dan kita menjadi pengekspor minyak waktu itu. Kita menjadi bagian dari negara OPEC. Suara kita sangat menentukan pada harga minyak tahun 70-an waktu itu. Kita disegani. Sekarang sudah lewat, kita jadi pengimpor. Sekarang barangkali ada teman-teman yang harus demo karena kita naik atau mencabut subsidinya. Ini fakta bahwa minyak telah habis atau sudah berkurang tanpa kita sempat mentransformasi minyak tadi menjadi satu kehidupan atau cara kehidupan ekonomi yang baru. Jadi kita masih berpikir menjual minyak mentah.
lewat sudah. Sekarang bagian kita, bagaimana kita memperbaiki atau menggunakan sisa cadangan minyak kita yang sudah tinggal 600.000 per barel. Itu yang harus kita manage dengan baik. Yang kedua, kita pernah dianggap kaya karena hutan kita banyak, kayu-kayunya sangat mahal. Kita sudah lewat, waktu itu kita sedikit senang dengan adanya pabrik-pabrik kayu lapis. Sedikit senang karena buruh-buruh kita kerja di kayu lapis, tapi setelah itu lewat juga. Yang keempat, tambang. Tambang kita sangat banyak, baik di Sumatera, sekarang ada batu bara lah contohnya gitu. Kalimantan dan beberapa pulau yang lain. Hampir habis gitu ya. Hampir ini tidak terkendali dengan berbagai kebijakan energi yang mungkin tidak berpihak pada jangka panjang. Nanti ini bagian berikutnya. Kita hanya menjual barang mentah. Repotnya atau celakanya, barang yang mentah kita jual tadi, batu bara tadi dibawa ke Cina, di sana untuk menghidupkan listrik, industri mereka, dan sekaligus menjadi pesaing kita di dalam kita memproduksi barang. Jadi kita memberikan sumber daya kita kepada negara lain, dia maju, kita dapat sampah. Ini karena itulah maka ini juga nanti ada kebijakan. Saya yakin ini sudah proses untuk dibuat kebijakan baru. Termasuk ya ini mungkin sekaligus lah ini supaya kita itu termasuk mungkin investasi kereta api Rusia yang di Kalimantan akan dihentikan. Karena kalau kereta api tadi betul berjalan, maka pengerukan batu bara akan menjadi semakin cepat. Tanpa kita membuat satu kebijakan baru bagaimana menghidupkan ekonomi setempat. Nanti berikutnya kita akan sampaikan bagaimana caranya. Yang keempat, laut. Laut kita sangat kaya, namun tidak dikelola dengan baik. Sekarang mungkin saya kira ada satu hal tadi menarik juga, bahwa mungkin ITB akan mendatangkan Ibu Susi. Saya dukung Pak, mudah-mudahan beliau hadir. Saya tulis di dalam satu statement saya di Facebook, itu ya, mungkin nggak tahu. Misi besar Bu Susi, ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, saya boleh lah ini karena kuliah umum kan. Bukan hanya menjadi menteri, tapi tugas besarnya adalah mengingatkan kita semua bahwa akal sehat itu lebih penting atau menjadi penentu daripada sederet gelar akademis. Mohon maaf Pak Profesor, ini saja ini supaya ini teman-teman itu juga nanti saya yakin lah teman-teman mahasiswa ini suatu saat akan jadi profesor, dokter dan lain-lain. Tapi sekali-sekali jangan pernah kehilangan akal sehat. Dan itulah Bu Susi saya pikir diangkat jadi menteri untuk mengingatkan kita jangan pernah kita kehilangan akal sehat. Nah ini saya mudah-mudahan beliau mau hadir Pak, sampaikan itu. Banyak hal yang mengejutkan setelah beliau jadi menteri, rapat dan lain-lain. Saya kira baca sendirilah di koran, banyak hal yang tidak terungkap, fakta yang selama ini tidak terungkap, kemudian kita baru sadar bahwa itu menjadi sangat penting. Kayak gini sebagai introduksi. Lanjut. Nah, baik. Selain tadi kita disebut kaya, kita juga punya potensi bencana yang sangat besar. Kita ada di jalur gempa, dan tentunya itu menjadi bagian tugas kita, bagian tugas para engineer. Saya kira ada salah satu peta gempa yang diproduksi salah satunya oleh alumni kita di sini, Pak Masyur Isam, yang itu sekarang digunakan sebagai dasar atau standar untuk pengamanan bangunan. Jadi kalau pada akhirnya selain kita kaya atau pernah kaya, kita juga dikaruniai jalur gempa yang tentunya menjadi tanggung jawab kita sebagai engineer untuk bisa mengamankan masyarakat. Baik, berikutnya. Fakta berikutnya adalah wilayah terkait dengan penduduk. Faktanya bahwa Jawa dan Sumatera dihuni oleh 80% penduduk, sisanya 20% di luar itu. Sementara luas wilayahnya justru 80% di luar Jawa Sumatera. Jawa Sumatera itu kira-kira luasnya hanya sekitar 20-21%. Sementara yang 80% di luar, tapi penghuninya hanya 20%. Inilah disebut ketimpangan dari sisi penghunian penduduk. Dan ini akan menimbulkan juga pada masalah kontribusi pendapatan.
bahwa kontribusi pendapatan Jawa Sumatera menjadi 80% dari secara total nasional. Ya wajar saja orangnya lebih banyak, pendapatnya lebih tinggi. Demikian juga penduduk kota sekarang semakin berkembang, sekarang sudah di atas 51% dan mungkin ini akan terus berkembang karena proses urbanisasi. Mungkin ada dari planologi ya, nanti bisa menjelaskan lah bahwa urbanisasi tadi bukan berarti orang pindah ke kota, tapi perubahan desa pun bisa menjadi urban karena perubahan fungsi dari kawasan desa. Oke, nanti cerita berikutnya. Situasinya seperti itu. Nah, sisi lain Jawa, Sumatera khususnya Jawa dituntut untuk bisa memberikan pendapatan yang tinggi, artinya aktivitas ekonomi sangat tinggi. Sisi lain Jawa juga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Data yang sebelumnya kami ada di staf ahli, jadi saya menghimpun data bencana alam. Faktanya bencana alam itu terbanyak terjadi di Jawa Barat, di Jawa. Yang kedua Sumatera, baru yang lain relatif kurang. Jadi satu sisi dituntut untuk memproduksi tadi produktivitas ekonomi tinggi, sisi lain juga rentan karena perubahan lingkungan dan sekarang sudah kita rasakan. Saya kira Bandung tahun 75 dengan Bandung sekarang kan sudah jauh berbeda. Sungai Cikapundung yang dulu mungkin orang masih bisa berenang itu sekarang sudah tercemar. Itu salah satu dari implikasi pertumbuhan ekonomi khususnya yang karena berkembangnya daerah selatan sana, Majalaya dan lain-lain, industri tekstil dan lain-lain yang kemudian mengalirkan limbahnya melalui kota Bandung ini. Dan seterusnya akhirnya juga akan mempengaruhi sampai kota Jakarta. Ini salah satu implikasi dari ketimpangan penduduk yang hidup di Pulau Jawa dan Sumatera. Baik, lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan, jadi Jawa dan Sumatera tadi berkontribusi 82%, 82,64. Ini BPS ya, BPS tahun 2000, ini nggak ada tahunnya, tapi tahun kemarin. 82%, sisanya 17% itu tersebar di 5 wilayah yang lain. Ini contoh ketimpangan aktivitas atau pertumbuhan kawasan. Paralel dengan itu juga, dengan Jawa yang semakin padat, alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri dan perumahan juga semakin tinggi. Sementara ironisnya bahwa lahan di Jawa 3 kali lebih subur dari lahan yang di luar Jawa, khususnya katakan dibanding dengan Kalimantan dan lain-lain. Ini nanti kaitannya bagaimana kebijakan kita ke depan terkait dengan kedaulatan pangan dan lain-lain. Ini saya ingin sampaikan bahwa yang saya bawakan ini bukan solusi ya. Jadi bukan saya tidak membawakan solusi, tapi saya akan membawakan PR, pikiran bagi teman-teman sekalian. Bagaimana dengan situasi ini kita menuju ke depan, atau bagaimana kita bisa survive sampai 2040 pada saat kalian nanti menjadi pengambil keputusan. Sekali lagi saya ingatkan, 2040 kalian akan menjadi pengambil keputusan dengan situasi wilayah yang mungkin mudah-mudahan berkembang jadi lebih baik. Kalau lebih buruk kalian lebih susah dari kami. Jadi ini ada saja untuk memicu kembali bahwa Anda akan berada di tahun 2040 dengan kondisi yang seperti ini. Baik, lanjut. Masalah sosial, kita juga menghadapi problem yang sangat rawan, bahwa Gini rasio. Mungkin saya kira teman-teman yang dari teknik sipil dan lain-lain tolong bukalah itu, jangan mikir hanya metode, saya nggak tahu ya, kan sekarang masih pakai metode cross takabiah itu sudah nggak dikenal ya Pak Edi ya, tapi tolong dibukalah, masalah-masalah ini sangat penting, bahwa masalah sosial menjadi sangat rawan karena ketimpangan pendapatan. Gini rasio kita naik, sekarang sudah 0,41. Kalau itu sampai naik lagi 0,5, itu menjadi chaos. Saya kira ini juga barangkali ini anu saja, barangkali ini jawaban kenapa zaman sekarang demo itu makin mudah. Karena banyak orang yang mungkin nggak punya pekerjaan dan lain-lain, sehingga mudah dibakar dengan situasi ketimpangan sosial yang makin tinggi. Ini mungkin lebih sulit daripada kami harus membangun bendungan dalam 5 tahun, nanti 40 atau 50 bendungan, kita membuat jalan 1000 km, jauh lebih mudah daripada kita memperbaiki ini. Nah, ini saya kira ini bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari bangsa gitu ya. Ini fakta bahwa penduduk miskin kita
tadi 79% di wilayah timur. Sudah orangnya 20% miskin lagi. Padahal di situ tambang-tambang kita ada di situ. Energi kita ada di situ. Ini yang memicu secara pelan tapi pasti, dan ini kita harus atasi, ada perasaan ketidakadilan. Ini problem besar. Itulah nanti, nah, oke. Ini fakta ya, fakta bahwa yang miskin 79% ada di luar Jawa dan di luar Jawa dan Sumatera. Sementara distribusi pendapatan 48% itu ada di orang-orang yang kaya. Jadi ini sebenarnya menjelaskan kenapa Gini rasio kita 0,41. Terjadi ketimpangan yang sangat tinggi. Baik, lanjut. Jadi ini kita lihat ya, fakta itulah fakta. Kalau nggak percaya lihat di Google atau tanya BPS dan lain-lain. Saya kira ini penting karena mahasiswa harus selalu bertanya gitu ya, jangan menerima ya begitu saja, bukan. Tapi ini oke, lanjut. Kemudian kita ada di sekarang ini di level pendapatan menengah. Udah bagus lah, dulu kan kita negara yang berkembang, sekarang negara yang sedang berkembang. Menengah itu hiburan. Kita sudah ada di level. Tapi level menengah ini justru tempat yang kritis. Karena kalau kita tidak bisa naik menjadi level pendapatan tinggi, kemudian stagnan, maka kejadian yang tadi, fakta-fakta tadi kita akan membesar. Gimana caranya kita menaikkan tadi pendapatan? Nah, ini salah satu mungkin kita langsung saja ke slide nomor 9. Ini lanjut. Nah, ada tiga hal di mana kalau kita mau keluar dari tadi jebakan middle income country atau kelas menengah tadi, yang pertama memang kita harus perbaiki infrastruktur kita. Pak Emil Salim mengatakan, ketika Anda bangun infrastruktur, Anda sedang membangun bangsa. Orang Cina bilang, ketika Anda ingin kaya, bangunlah jalan. Misalnya ini menunjukkan bahwa infrastruktur menjadi salah satu. Saya tidak mengatakan ini menjadi satu-satunya, menjadi salah satu pemicu penuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, inovasi. Ini perguruan tinggi inilah bagian bagaimana menumbuhkan inovasi untuk bisa mentransformasi. Nah, ini waktunya tiba, mentransformasi dari kita menjual barang-barang mentah tadi menjadi produksi atau hilirisasi yang lebih baik. Dan yang ketiga, investasi. Kita APBN kita, jadi ini terkait investasi, saya ingin sampaikan bahwa instrumen pertumbuhan ekonomi itu disupport oleh setidaknya 2 instrumen. Instrumen pertama yang disebut instrumen fiskal, APBN. Nah, itu kalau ngomong APBN dan lain-lain itu adalah instrumen fiskal. Ada pendapatan, ada pengeluaran, pendapatan dari pajak, dari minyak dan lain-lain, pengeluarannya untuk transfer daerah, infrastruktur, itu adalah fiskal. Itu yang diributkan atau yang dibahas di DPR, ya, fiskal. Tapi ini sebenarnya hanya sebagai pemicu, bukan untuk sebagai pembiayaan yang utama. Justru yang lebih besar ada di investasi swasta yang harus ditarik melalui instrumen kedua, yaitu instrumen regulasi. Instrumen regulasi namanya perizinan, kemudian peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri yang ramah kepada investor. Ya tentunya ada persyaratan, investor bukan asal saja. Nah, 3 hal ini yang diharapkan nanti bisa memicu pertumbuhan yang tinggi. Namun demikian, kalau kita lihat ini saja mungkin kita berpikir pertumbuhan hanya pendapatan saja. Tapi kita harus berpikir pada pengertian pertumbuhan yang berkualitas. Apa itu pertumbuhan berkualitas? Apa pertumbuhan berkualitas kita pendapatannya tinggi tapi ketimpangannya tinggi? Bukan. Apa berkualitas kalau kita dapat uang banyak tapi lingkungannya rusak? Tentu tidak.
Apa kita pendapatan tinggi tapi sebagian besar orang-orangnya jadi pekerja informal? Tentu tidak. Jadi kita harus pendapatan tinggi sekaligus juga berkualitas. Yang pertama, pengertian pertumbuhan berkualitas. Setidaknya ini sebagian ya, faktor ya. Yang lain pun masih banyak. Yang pertama, bahwa kita pertumbuhan yang bisa mentransformasi dari sektor primer atau jual barang mentah tadi menjadi barang yang lebih hilir atau yang sudah terproduksi atau manufaktur, sesuatu yang lebih itu supaya ada nilai tambah. Satu. Yang kedua, tentunya kita ingin pertumbuhan tinggi tapi juga tingkat pekerjanya juga tinggi, jangan jadi penganggur. Jadi artinya pendapatan projob lah, kalau dulu zaman SBY itu namanya projob. Jadi artinya juga sekaligus memicu pertumbuhan tenaga kerja. Yang ketiga, jangan pertumbuhan tinggi tadi ketimpangan baik wilayah ataupun pendapatan tadi, nilai gini harus turun. Yang keempat tentunya pertumbuhan tinggi tapi jangan mengorbankan lingkungan. Yang terakhir, bisa ada yang lain lagi, tentunya pertumbuhan tinggi tapi jangan sesaat, juga harus berkelanjutan. Jadi itu tugasnya banyak, bukan hanya sekedar kita akan dapat uang banyak kemudian habis itu kita miskin kembali atau bisa menjadi lebih parah. Jadi selain pertumbuhan tinggi melalui 3 hal tadi, infrastruktur, inovasi, dan investasi, tapi sekaligus kita juga harus berpikir bagaimana hal-hal tadi tidak terjadi. Baik, lanjut. Kita ingin lihat infrastruktur kita seperti apa, daya saing kita seperti apa. Tahun ke tahun memang kelihatan kita agak menaik. Ini memang grafiknya kelihatan turun, tapi turun itu artinya naik gitu ya. Artinya kita semakin mendekati ke atas 34. Tapi jangan lupa Malaysia, Singapura sudah jauh, mungkin di atas kurang dari 10 gitu. Siapa yang mungkin kalau bapak-bapak yang suka main golf itu kalau istilahnya handicap sudah single gitu ya, di bawah 10 gitu. Kita masih di atas, masih double digit gitu ya. Ini tantangan juga. Kita bagaimana kita harus menurunkan itu dengan itu satu. Baik, ini gambaran saja. Nanti ini soft copy-nya saya kira bisa di copy. Kemudian yang kedua terkait dengan tingkat daya saing tadi, kondisi infrastruktur kita. Ini yang mungkin lebih nanti sebagian lebih ke Kementerian PU. Yang pertama kita bicara jalan nasional kita itu masih 94% yang mantap. Padahal target kita 100. Kita belum bicara mengenai jalan kabupaten, jalan provinsi. Sebagai informasi, sebagai ilustrasi bahwa jalan nasional itu hanya 38.000 km. Jalan provinsi sekitar 42.000 km. Jalan kabupaten 450.000 km yang kondisinya buruk. Mungkin masih sekitar 60% yang baik. Berkisar itu 58 sampai 62%. Artinya ini ada ketimpangan besar dari sisi kemantapan jalan. Jalan nasional, jalan negara itu yang diurus Kementerian PU. Yang kedua, fakta bahwa biaya logistik kita masih mahal. Ini sumbernya saya ambil dari Bappenas ya. Jadi itu yang menyebabkan barang-barang kita tidak bisa bersaing. Malaysia, Singapura apalagi itu sekitar 12%, mungkin Malaysia sudah sekitar 16% gitu ya. Sementara kita masih 23%. Ya kita mungkin bisa beralasan ya kan negara kita pulau-pulau. Negara kita tersebar, angkutan kita terus pasti jauh lebih mahal dibanding dengan Singapura yang hanya satu pulau misalnya. Bisa saja itu. Oke. Tapi apapun bahwa kita menghadapi situasi bahwa barang kita mahal. Karena tadi logistik kita 23%. Artinya dari nilai barang yang kita pakai 23% adalah kos yang harus dibayar untuk angkutan, untuk ongkos di pelabuhan, untuk ongkos macam-macam. Itu 23%. Yang ketiga adalah angkutan umum kita, khususnya di perkotaan. Share-nya baru 23%. Itu kenapa jalan-jalan kita macet dan lain antara lain ini. Termasuk begitu banyak bahan bakar yang terbuang karena kemacetan, karena share angkutan umum kita 23%. Karena kita masih berpikir angkutan dipenuhi oleh kita masing-masing. Zaman 75 ya saya naik motor gitu ya, saya sendirian. Tapi sekarang tahun 2014 kalau semua naik motor, bahan bakarnya banyak, macet, parkirnya susah gitu. Kita lupa, ada satu yang lupa. Ini untuk kritik bagi kami sebagai pemerintah pusat
bahwa kita lupa bersama pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dari sisi angkutan umum. Ini baru-baru sekarang lah, 2 tahun terakhir ini sudah mulai diintroduksi. Bandung saya kira mudah-mudahan sebentar lagi katanya mau punya monorail dan lain-lain gitu ya. Kemudian elektrifikasi, oke lah, kita masih 81%. Kemudian sementara yang lain sudah hampir 100. Konsumsi listrik per kapita kita 843. Ini menunjukkan sejauh mana produktivitas masyarakat. Ini ada pembanding bahwa listrik di Vietnam konsumsinya 1000 kWh per kapita, kita 843. Di Thailand 2000 kWh, 2 kali lipat dari kita. Malaysia 4200 kWh. Itu menunjukkan produktivitas dari masyarakat. Jepang gila lagi, 7.800 kWh per kapita. Amerika ini yang boros, 13.200 per kapita. Kita 843. Jadi kalau jarpet itu biasa gitu ya. Itu bahwa itu. Nah ini kembali lagi, saya ingin tarik kembali lagi. Ironisnya sumber bahan bakar di kita gitu. Minyak, batu bara, gas, lain-lain, panas bumi di kita. Sementara kita baru pakai 843. Sementara kita memberi orang lain supaya dia bisa pakai di atas 4.000 gitu ya. Ini ada ya, ini saya di sini satu sisi sebagai provokator juga. Saya harus memprovokasi pikiran anak-anak muda ini supaya ke depan itu bisa lebih kritis gitu. Dan nanti juga kalau mau tanya silahkan, nggak apa-apa, tanya apa saja, toh tidak ada ujiannya gitu, hanya bikin laporan gitu. Jadi nggak usah takut. Baik, kemudian, nah ini yang terkait dengan Kementerian PU, akses air minum kita masih 68%, kita ingin jadi 100. Jadi banyak orang yang minum dengan air yang tidak sehat dan lain-lain. Jadi saya kira itu juga nanti implikasinya bisa ya tadi penyakit dan lain-lain. Sanitasi kita masih 60%. Jadi jangan kaget itu Cikapundung itu masih banyak helikopter dan lain-lain karena memang mungkin masih belum tercukupi. Ini tantangan besar. Rumah kita 13,5 juta. Sebagian masyarakat belum punya rumah. Saya nggak tahu ini adik-adik ini sebentar lagi tentunya akan berumah tangga. Pikir rumahnya bagaimana? Itu saya nggak tahu. Sudah mikir rumah belum? Kalau bisa sekarang mulai mikir rumah. Ini 13,5 juta dan setiap tahun akan bertambah kira-kira 800.000. Kan berat juga kita ini situasi kita. Sekarang ketahanan air kita baru bisa mensuplai 51,4 meter kubik per detik. Cadangan storage kita baru 62,3 meter kubik per detik. Sementara saya ingin bandingkan ekstrim, Thailand 1.200 meter kubik per detik. Artinya apa? Manajemen air Thailand jauh lebih baik dari kita. Kita hujan datang buang ke sungai, banjir, bawa sedimen, sungainya rusak, sampahnya banyak. Kita tanpa sempat kita memikirkan bagaimana mengelola air yang sangat banyak ini. Nah, ini Jawa dan khususnya Jawa sekarang kita pada posisi defisit, Pak. Saya yakin Bandung juga lebih defisit lagi dengan Bandung Utara dikembangkan itu. Saya kira mungkin mudah-mudahan teman-teman sudah pada mandi semua. Ya, karena air menjadi semakin sulit khususnya untuk kota-kota besar seperti di Bandung. Kemudian irigasi yang dialiri waduk baru 11%. Kita ingin meningkatkan itu menjadi 15%. Waduk kita sangat kurang. Kalau ada mungkin mendengar waktu Pak Jokowi kampanye sudah 20 tahun tidak pernah bikin waduk. Ya mungkin sebagai, tapi sebenarnya kita buat juga, tapi nggak banyak. Sekitar 11 sampai 12 kira-kira 10 tahun terakhir kita bangun juga waduk itu. Kalau dari Semarang itu waduk Jatibarang juga baru selesai. Kemudian jaringan irigasi permukaan kita baru punya 7,2 juta hektar. Itu modal untuk kedaulatan pangan. Jadi masih sedikit. Kalau dibanding per kapita jauh lebih kecil lagi. 7,2 dibagi jumlah petani. Saya mohon maaf, saya nggak bawa angka persen. Kita jauh lebih kecil dari pemilikan lahan pertanian per kapita dibandingkan misalnya Thailand. Kemudian banjir kita masih ya karena kita uangnya kurang. Ya sudahlah, periode ulang 5 sampai 25 tahun. Sama dari teknik sipil ini, saya belajar hidrologi itu. Kita barangkali kurva, kurvanya masih 5 sampai 25 tahun.
Sementara di tempat lain sudah 5 sampai atau 10 sampai 100 tahun. Jadi ini perbandingan bagaimana kita memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oke, lanjut. Itu kondisi kita. Di luar kita sekarang sudah tidak bisa ditahan lagi, dan faktanya masyarakat ekonomi ASEAN, nggak usah cerita global, masyarakat ekonomi ASEAN sudah dicanangkan. Kalau kita tidak siap, dan ya jujur sajalah kita sekarang tergopoh-gopoh. Kalau kita tidak siap, nanti yang kerja jadi engineer, yang kerja jadi manajer adalah orang Filipina, orang Malaysia, orang Jepang, atau mungkin orang Singapura. Kalau kita tidak siap dari sekarang, kita jadi kuli. Ini fakta, makanya ini satu yang luar biasa beratnya bagi kita, bagaimana kita harus mengejar tadi kesiapan sumber daya, khususnya sumber daya manusia kita. Sementara peluangnya kita besar, penduduk kita 40% dari ASEAN, pasar yang besar, dari 650 juta penduduk kita 205, itu kan pasar besar dan diincar betul. Kita diincar betul oleh lingkungan di sekitar kita untuk jadi pasar. Kalau bisa Indonesia nggak usah jadi produksi lah, beli saja, bayar dengan barang mentah tadi. Gitu. Hati-hati, itu kita ini sudah politik dagang dunia itu nggak ada kasihan, Pak. Kita sendiri yang harus mengasihani diri kita dan berusaha untuk survive. Statement Bu Susi kemarin apa? G20 nggak ada gunanya bagi kita. Karena kita ternyata lebih rugi ikut G20. Ini statement koran ya, tidak mewakili pemerintah, tapi faktanya mungkin itu harus kita buka mata kita terhadap fakta-fakta di luar yang ternyata kita dirugikan ini. MEA ini kalau kita nggak hati-hati, kita bagian pasar atau bagian yang menjual orang lain yang menjual kita. Kita sebenarnya juga punya kapasitas untuk mengekspor. Kita punya bonus demografi sebentar lagi. Angkatan muda kita banyak, diantaranya mesti kalian ini, dimana perbandingan 1 orang menanggung 4 orang itu satu peluang yang besar bahwa kita bisa bangkit dengan bonus demografi. Kalau kita memperbaiki kualitas SDM-nya, kalau kita perbaiki kualitas infrastrukturnya, kalau kita perbaiki kesehatannya, kalau kita perbaiki inovasinya, kita perbaiki tadi ya pendidikan dan lain-lain. Bonus demografi nggak ada artinya kalau kita tidak melakukan upaya untuk supaya orang yang jadi bonus tadi bermanfaat, tanda petik lah, berdaya guna. Ini logistik kita ini salah ya, sebenarnya 23,5. Kita ingin ke depan yang 14% gitu ya. Tapi kita masih sekitar 23,35. Oke. Ini yang saja untuk menggambarkan ke depan kita berhadapan dengan tantangan seperti itu. Baik, oke lanjut. Nah, ini ada 2 hal yang tagline atau mungkin program besar kabinetnya Pak SBY dan kabinetnya Pak Jokowi sekarang. Kabinet kemarin memang mengangkat isu mengenai MP3EI. MP3, langsung saja lanjut. Ya lanjut. Nah, coba lihat gambar ini. MP3EI tadi memang ingin membangun pusat-pusat pertumbuhan dan menumbuhkan klaster industri di berbagai tempat. Jadi waktu itu ada 6 koridor ya, di lintas timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas selatan Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Tapi coba kita lihat ini. Di mana konsentrasi dari MP3EI tadi? Di darat, tidak kelihatan, belum kelihatan. Bagaimana fungsi laut kita? Tapi tentu kita tidak bisa, sudah ganti baru, sekarang tol laut ini tutup, tidak bisa juga. Apapun yang kita lakukan memang semuanya dikerjakan di darat, tapi harus dikombinasi dengan laut. 2 hal inilah sebenarnya menjadi tantangan kita, mengkombinasi tadi pertumbuhan yang baik di darat, di luar Jawa dan lain dengan konektivitas
lautnya. Ini yang sekarang sedang dikembangkan melalui tadi pembangunan pelabuhan. Tentunya kita juga dari pemerintah, dari PU nanti akan membangun jalan-jalan penghubungnya dan lain-lain. Termasuk kita akan mendukung kawasan industri gitu dengan jalan, dengan air bersih dan lain-lain sesuai dengan tanggung jawab Kementerian PU. Jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan MP3I ditinggalkan tidak, itu akan menjadi sinergi bersama tol lautnya Pak Jokowi. Jadi ini kalau saya melihatnya dari sisi itulah, saya nggak peduli itu KMP atau KIH gitu ya. Kita adalah salam 3 jari gitu ya. Tidak ada KMP. Ini secara nasional kita memang harus memadukan itu. Jadi antara darat dan laut tadi supaya secara keseluruhan produktivitasnya tinggi sekaligus logistiknya murah. Persoalannya memang ongkos angkut jeruk dari Medan ke Jakarta jauh lebih mahal daripada ongkos angkut jeruk dari Cina ke Jakarta. Ini tantangan besar. Ongkos angkut kita ke timur jauh lebih mahal daripada kita ngangkut misalnya atau sapi dari NTT ke Jakarta jauh lebih mahal daripada kita ngangkut sapi dari Australia ke Jakarta. Mana? Itu karena ada beberapa hal yang mungkin ini kalau ada yang nanya, terus bagaimana Pak? Mari kita pikir bersama. Saya provokasi kan tadi, provokasi bukan menjawab masalah gitu ya. Enggak ini saja. Mari kita nanti ini bagian dari share diskusi kita. Kalau menjadi pemikiran kita semua. Oke, lanjut. Baik, ini dari sisi dari hubungan antar pulau. Nah, ini sedikit agak ini. Kita lihat, memang harapannya Jawa, Sumatera ke timur itu disambungkan. Dulu pernah ada impian dari Los Palos ke Banda Aceh. Melalui kita naik mobil lah dari Los Palos Banda Aceh. Antara lain misalnya Selat Bali pakai jembatan, Selat Sunda pakai jembatan, dan sampai Banda Aceh pakai mobil. Tapi mungkin ini masih panjang karena Selat Sunda sementara ditunda. Selat Sunda sementara ditunda. Ini kita. Tapi kita lihat pada intinya bagaimana kita menyatukan wilayah ini dalam satu kesatuan hubungan ini yang lebih baik. Sedikit saya share pemikiran juga. Kita sebenarnya ini agak di luar konteks tapi ini penting karena dulu Malaysia menginginkan ada jembatan dari Johor ke Sumatera ke Riau. Secara teknis itu mudah, bisa dilakukan. Tapi kita tidak akan pernah mengizinkan. Begitu itu dibangun, mungkin nanti ahli planologi ya. Begitu itu dibangun, Sumatera akan menjadi beranda belakangnya Singapura atau Malaysia. Kita waktu itu boleh dibangun, tapi Jawa Sumatera terhubung dulu. Tapi kemudian zaman berubah, kalau Jawa Sumatera terhubung, yang 82% akan bertambah banyak, sementara yang yang kontribusi pertumbuhan 80 akan semakin tinggi, yang timur mungkin semakin turun. Bisa terjadi Indonesia Timur hal seperti itu. Ini dari sisi politiknya. Dari sisi engineering saya kira ini teman-teman, saya kira banyaklah teman-teman dari TB, para dosen sudah terlibat pemikiran saya antara Pak Wiratman gitu ya, kita diskusi banyak waktu itu bagaimana kita ingin merealisasikan itu. Tapi sisi lain, dari sisi teknis tadi, engineering tadi, ada sisi politik dan sosial. Ini sebagai orang ITB juga sekarang harus berpikir sosial juga kan, nggak bisa hanya berpikir teknis. Oke, ini sekedar ilustrasi bahwa kita memang harus menyambungkan itu secara keseluruhan. Lanjut. Nah ini baru kita cerita PU-nya sendiri. Ini sebenarnya nggak terlalu menarik karena ini normatif saja. Apa sih yang dikerjakan PU ke depan? Yang pertama memang kita ditugasi untuk mengembangkan sinergi infrastruktur khususnya tadi jalan, air dan lain-lain supaya tadi produktivitas tinggi, lintas sektor ya, karena kita juga PU itu mendukung seperti tambak, kita mendukung misalnya kawasan industri, kita mendukung juga yang pasti pertanian dan lain-lain. Jadi itu satu fungsi PU. Yang kedua, baik, 5 menit lagi. Bisa Pak, insya Allah. Yang kedua, infrastruktur untuk kedaulatan pangan dan air. Nanti apa itu kedaulatan, apa itu ketahanan itu beda. Nanti silakan nanti diskusi ya. Kedaulatan lebih kepada bahwa kita
tangani oleh diri kita, kekuasaan diri kita. Sebenarnya ketahanan nggak peduli lah kita ngimpor apapun, yang penting kita bisa makan. Itu gampangnya dari pengertian ketahanan dan kedaulatan. Kemudian kita pasti harus meningkatkan daya saing, mengurangi biaya logistik. Kemudian kita harus memperbaiki kualitas lingkungan permukiman. Yaitu tadi sosial yang gini 0,42 tadi harus kita turunkan. Kemudian kita juga harus memperbaiki kehidupan keluarga, rumah. Jadi kalau sekarang orang banyak tawuran dan lain-lain, mungkin karena rumahnya memang nggak sehat, nggak nyaman, sehingga sumpek, lebih baik keluar kemudian tawuran. Berikutnya terkait dengan daya saing jasa konstruksi. Ya, kita harus memilih jasa konstruksi kita supaya bisa ke luar negeri, kita bisa memasarkan supaya kita tidak jadi pecundang di masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, teknologi sudah pasti, kemudian ini internal kita ya aparaturnya mesti harus menjadi lebih baik. Baik, ini secara cepat saja apa yang akan kita kerjakan. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Jadi tugas kita 5 tahun dan ini sementara masih unconstrained budget. Jadi aja kita budgetnya masih belum kita tentukan karena ini masih dalam pembicaraan 2-3 minggu ke depan. Kita harus menyiapkan 200 juta hektar untuk mengamankan banjir dari kawasan banjir. Kita akan melakukan 3.000 km untuk normalisasi sungai, tadi mengamankan sungai-sungai, termasuk 50 waduk harus kita bangun dalam 5 tahun. Ini tantangan besar. Jadi saya kira jangan khawatir nggak punya kerjaan gitu para ini insinyur sipil dan yang lain-lain. Kita juga harus memperbaiki jaringan irigasi baru. Kemudian 3 juta harus kita rehabilitasi, itu antara lain. Nanti ini saja, lanjut. Terus kemudian Bina Marga, kita harus menyiapkan 1.000 km jalan tol baru. Di Sumatera nanti kira-kira 260 kilo, di Jawa kira-kira 660 kilo, Trans Jawa antara lain. Kemudian di Kalimantan, Balikpapan Samarinda sekitar 90, dan di Sulawesi Utara di Manado Bitung. Karena Bitung akan menjadi hub utama kita, di luar jadi Bitung dan Kuala Tanjung. Ya. Jadi harus kita dukung. Oke, lanjut. Kemudian teman-teman Cipta Karya ini khususnya terkait dengan pemukiman, kita harus memastikan 100% akses air bersih terpenuhi, 0% kawasan kumuh bisa kita hilangkan kawasan kumuh, dan kemudian universal akses untuk sanitasi. Kita berharap sanitasi kita bisa menjadi lebih baik. Tantangan besar kita bahwa drainage kita, limbah rumah tangga masih bercampur dengan limbah air hujan. Ini tantangan besar juga. Saya kira di kota-kota, saya kira kalau teman-teman tinggal di kompleks, kan air habis mandi masuk ke got gitu ya, terus campur lagi dengan air hujan, masuk ke kali yang besar, airnya jadi hitam. Ya. Ini tantangan besar. Ini cukup ini. Kemudian perumahan rakyat tadi menghadapi backlog 13,5 juta. Kita harus dalam 5 tahun minimal 900.000 unit rumah KPR. Kemudian ada 600.000 hunian sewa. Ini juga konsep. Yang penting tidak harus punya tapi bisa menghuni dengan layak, gitu ya. Kemudian ada 450.000 unit swadaya. Area swadaya itu rumah-rumah yang ada diperbaiki melalui tadi KPR dan lain-lain dari individual. Oke, ini yang penting. Apa peran Civitas Akademika ke depan? Ya, lanjut. Nah, tentunya Civitas Akademika seperti juga ITB ini harus menjadi epicentrum kemajuan iptek dan inovasi. Dan tadi kan komponen ketiga adalah inovasi, termasuk iptek di situ. Dan itu disemaikan di ruang-ruang seperti ini, disemaikan di kampus-kampus seperti ini. Yang kedua tentunya ITB ke depan harus mengembangkan pola-pola kerjasama strategis dengan berbagai sektor, berbagai kementerian, sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang tentunya out of the box barangkali sekarang zamannya, supaya kita juga kementerian itu bisa mengambil kebijakan dengan lebih rasional misalnya. Baik, saya kira itu yang itu. Kemudian hal yang ini sedikit mungkin titipan atau pesan sponsor dari teman kami Pak Hermanto Dardak. Beliau yang membidani lahirnya Undang-Undang Insinyur. Ke depan kita tidak lagi menjadi lulus dari sini jadi insinyur. Mungkin kalau masih ada nama, mungkin di situ tulisannya masih Insinyur Taufik Wijoyono gitu. Itu adalah akan terlihat itu produk masa lalu. Produk ke depan itu tidak itu, tapi ST.
Anda baru bisa jadi insinyur kalau melakukan satu proses pelatihan dan Anda kerja di bidang insinyur, baru Anda punya gelar insinyur. Jadi kalau saya sekarang, saya hanya mengatakan, ya Pak, saya dulu insinyur, sekarang bukan gitu ya. Karena yang diomong bukan engineering lagi, tapi sudah sifatnya umum. Jadi ke depan akan lebih spesifik. Antara ST dan insinyur akan dipilah, tentunya disesuaikan dengan bidang tugasnya. Kalau adik-adik sekalian nanti akan bekerja di engineering, ya jadi insinyur. Kalau teman-teman ini bekerja di bidang kebijakan yang sifatnya tidak langsung kepada engineering, mungkin ST-nya saja yang melekat di situ. Ini contoh. Nah, peluang yang ada kalau jadi insinyur, karena nanti ini juga harus didaftar, tentunya akan bisa melakukan kegiatan keinsinyaran dengan menggunakan sertifikat. Jadi ke depan harus ada sertifikatnya. Jadi ijazah itu belum bisa digunakan untuk kerja secara legal. Ya kayak dokter itu sudah punya ijazah sarjana medis, tapi nggak boleh praktek, nggak boleh nyuntik gitu ya. Insinyur juga demikian nanti ke depan. Kemudian tentunya perannya akan semakin besar, ya tadi dengan berbagai hal yang sudah kita uraikan. 5 tahun ke depan yang jelas bidang infrastruktur akan mendapatkan suatu beban yang sangat besar, artinya peluang pekerjaan akan semakin besar, tapi bukan di pegawai negeri. Karena pegawai negeri akan dilakukan moratorium dalam 3-4 tahun ke depan. Tapi tentunya ini akan, adik-adik sekalian tentunya akan mengisi justru di sektor-sektor real, di sektor-sektor yang secara langsung akan menjadi pemicu kegiatan ekonomi. Dan sekaligus dengan undang-undang ASN ini, yang jadi pejabat nanti bukan yang kerja di PNS saja. Yang dari luar pun bisa jadi pejabat. Ngelamar, tes, kemudian secara terbuka akan diangkat, bisa saja dirjen tadi dari orang-orang yang memang dari luar gitu. Jadi ini sangat terbuka sekali, terkait dengan adanya undang-undang ASN yang saya kira ke depan lebih menuju ke profesionalisme dari aparat pemerintah. Saya kira itu sebagai lemparan bahan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, adik-adik sekalian, demikian paparan dari Pak Taufik tentang pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tadi dipaparkan betapa kondisi infrastruktur yang ada di Indonesia masih banyak yang tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain. Baik itu jalan, penyediaan air, perumahan, sanitasi, dan sebagainya. Padahal itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam membangun suatu bangsa. Terutama untuk meningkatkan perekonomian kita. Kita masih punya waktu 40 menit kira-kira. Maka kami buka sesi tanya jawab. Kita bagi beberapa sesi saja. Mungkin sesi pertama kami persilahkan 1, 2, 3, 4 penanya. Mungkin satu dari kiri. Kita bagi satu-satu. Ada dari sebelah? Tidak ada? Oke, dari sini 2, 1, 2, oke 4. Silahkan sebut nama dari prodinya dan tolong to the point aja pertanyaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Mahatma dari Dunia. Pertama, Pak, saya selalu mendengar gitu kan, di berita gitu. Terutama waktu mau mudik ini, ada perbaikan jalan di Jalan Madura segala macam. Itu sebenarnya agenda itu mau perbaiki jalan itu memang mau waktu pas mudik atau kalau lagi di nggak apa-apa yang bagaimana sih Pak? Dari pertama kalau dijelaskan. Terus yang kedua, jadi itu kan pasti berhubungan dengan kementerian lain, misal perhubungan, bagaimana sih sinergi dan komunikasinya. Dan yang terakhir juga, kalau misalnya Bapak disuruh memilih membangun jalan tol atau membangun kereta api, kalau tidak mengatakan saya pernah dengar kalau misal kita membangun jalan tol pasti karena kita membangun jalan tol itu naik harganya sementara waktu kalau memilih kalau mau membuat kereta api justru karena disampingkan api itu turun harganya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silahkan selanjutnya.
Nama dan prodinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Parwadi dari SKPDK. Bapak, kalau saya tanyakan adalah kan tadi belakangan ini kan kemarin ada tentang BBM. Nah, salah satu tujuan dari BBM kalau nggak salah itu dananya digunakan buat pembangunan infrastruktur. Nah, kalau saya tanyakan adalah tadi dijelaskan bahwa tujuan 5 tahun ke depan itu 0% pemukiman kumuh. Sementara seperti yang kita ketahui untuk pembangunan untuk pelaksanaan pemukiman kumuh itu sangat sulit. Nah, bagaimana mekanismenya Pak? Terus kan kalau misalnya saat kita ingin membangun pemukiman kumuh, tapi masyarakat itu belum tahu mekanismenya, hal itu akan berjalan sangat lambat. Nah, bagaimana dari pihak komunitas sendiri untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mekanisme dalam pembangunan perumahan tersebut? Terima kasih. Baik, silakan yang ketiga. Ya, silakan. Selamat pagi, saya Alvin dari Teknik Kelautan. Saya mau nanya Pak, ada dua. Yang pertama, sebenarnya dari PU monitoring untuk infrastruktur yang sudah dibangun itu seperti apa ya? Karena sering banget selalu ada masalah, misalnya jembatan rubuh atau jalannya rusak, dan juga waduk-waduk yang memang sering ada sedimentasi kayak gitu. Karena apakah PU ini emang sengaja buat cari dana, atau emang sumber daya manusianya nggak kurang untuk membuat desain yang memang cukup bagus untuk berkelanjutan ke depannya. Sama yang kedua, mungkin untuk yang tadi, untuk masalah daerah timur dan barat, mungkin kita sebagian sepakat lah dari sini, pasti nggak bakalan ada yang mau tinggal di bagian, misalnya kita semua dikerjakan ke Papua yang kayak gitu, karena emang yang pertama nggak ada transportasi dan juga untuk hubungan keluar itu nggak ada. Nah, bagaimana PU dapat mengatasi hal tersebut dengan misalnya cukup untuk menyediakan seperti perencanaan ke depan, seperti membangun perumahan meskipun memang belum ada yang penduduknya, jadi nanti suatu saat mungkin ditransmigrasikan lah seperti itu. Terima kasih. Baik, kita diskusikan dulu yang 4 item itu. Silakan Pak Taufik. Terima kasih pertanyaannya Pak. Saya ini serasa di depan Komisi 5 Pak. Ini pertanyaannya pertanyaan politis semua. Jadi bagus lah, ini bagus. Jadi teman-teman sekalian ini memahami apa situasi yang kita hadapi, tidak steril hanya baca textbook, tapi juga memahami situasi di sekitar kita. Ini pertanyaan sekali, pertanyaan politisi semua Pak. Di Komisi 5 itu galak-galak Pak. Oke. Baik, jadi yang pertama tadi terkait dengan perbaikan jalur Pantura. Nah, ini setiap saat memang ditanya, gitu ya, sudah ditanya. Kenapa jalur Pantura jadi proyek abadi? Saya pernah di depan wartawan juga seperti itu. Nanti menjelang Lebaran kita akan ditanya seperti itu lagi. Saya tegaskan, saya sebagai orang bina marga juga, jadi saya tahu. Jadi memang bagian yang harus menjawab itu. Saya katakan Pantura akan tetap menjadi proyek abadi. Akan tetap kita lakukan pemeliharaan jalan setiap tahun. Akan kita kerjakan pekerjaan tadi dari awal tahun sampai akhir tahun, tidak hanya di saat Lebaran. Jadi saya kata, kenapa? Karena nature dari jalan tadi memang harus dilakukan pemeliharaan, begitu dibangun rutin, nanti 5 tahun kemudian diperbaiki secara berkala, 10 tahun kemudian kita harus tingkatkan lagi, yang semuanya itu harus dilakukan. Pantura panjangnya 1.300 km. Dan kita tidak mungkin mengoverlay 1.300 km dalam 1 tahun. Sehingga kita harus lakukan itu setahun demi setahun secara bertahap. Per tahun kira-kira kita lakukan tadi misalnya 40-50 km. Kalau secara keseluruhan bisa 300 km gitu ya. Kira-kira
secara rule of the thumb 20% dari panjang 1.300 km kita harus re-overlay setiap tahun. Artinya gitu. Karena 80% kita tangani secara rutin. Ini kalau ada yang belajar mengenai manajemen jalan, ya RMS dan lain, saya kira mengetahui itu. Yang 20% tadi tersebar ya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain-lain. 20% itu artinya apa? 260 kilo, ya 300 kilo lah katanya. 300 kilo kan tidak, tapi kan 20 kilo. Masalahnya sekarang, dan sekarang pun kita lagi kerja meskipun lebaran masih lama. Kalau Anda sekalian dengar itu macet di mana-mana, ya karena kita sedang kerja. Karena lebaran kemarin kita hentikan itu supaya ada kesempatan untuk lewat, setelah itu kita lanjutkan lagi. Nah masalah kan lebaran nggak bisa dibuat 5 tahun sekali kan. Oke, nah persoalan kedua itu satu ya, karena memang tidak mungkin tidak kita akan terus lakukan itu. Yang kedua adalah kenapa terjadi kemacetan? Sebenarnya kita lakukan tidak apa-apa asal tidak macet kan gitu kan. Problemnya yang kedua adalah Pantura ada 2 masalah besar. Satu masalah beban, oke lah itu nggak usah cerita lah, itu nanti bukan kami gitu. Masalah beban dalam arti overload dan lain-lain kita nggak usah cerita. Yang kedua volume Pak. Mungkin kalau dari STJR atau udah tahu ya visi rasio. Jalan yang lebarnya 7 meter atau 14 meter kapasitasnya itu kira-kira 4.000 kendaraan per jam pada jam sibuk. 4.000 satuan mobil penumpang ya, kalau mungkin planologi juga bisa tahu lah belajar itu. 4.000 satuan mobil penumpang per jam. Nah ini beliau hadir ini, tokoh kereta api Pak. Baik, 4.000 SMP per jam. Yang lewat sekarang itu senilai kira-kira 0,6 sampai 0,8 dari itu satuan mobil. Kalau truknya banyak, artinya tentunya akan lebih tinggi karena ekivalensi dari truk itu tentunya lebih tinggi. Akibatnya apa? Begitu kita ganggu sedikit saja, kita tutup saja 1 lajur atau separuh dari 4 lajur tadi, macetnya luar biasa. Sehingga kita memang tidak mungkin dalam arti menangani itu secara baik gitu ya. Ada itu jadi tantangan lah, bukan apa-apa. Tantangan kita bagaimana kita memanage lalu lintas pada saat melakukan itu. Nah, terus bagaimana caranya? Secara makro ya, secara makro Jawa tadi sudah dibuat double track. Jadi saya kira mungkin Pak ini ahli kereta Bima Pak Harun Al-Rashid tahu lah sudah double track, selatan juga ada double track untuk mengalihkan yang share 92%, tolong dikoreksi Pak kalau saya salah, share beban jalan yang 92% pindah ke kereta api. Satu. Yang kedua ya kita tambah jalannya tadi melalui penyelesaian Trans Jawa. Saya ingin sampaikan saja, kenapa kita perlu tambahan jalan tadi untuk mengalihkan sebagian beban tadi. Sebelum Cipularang jadi, Cipularang dari Cikampek ke Padalarang jadi, itu hampir setiap 2 minggu, seminggu dan lain-lain mesti kita dapat komplain, jalannya rusak, longsor, macet dan lain-lain. Tapi begitu Cipularang jadi, cerita antara Padalarang Cikampek jalan yang non tol itu sudah selesai. Kita berharap nanti Jakarta Cikampek akan berkurang persoalannya, kita bisa membagi beban tadi antara jalan arteri dengan jalan tol pada akhir 2015 sampai Cikampek. Itu harapan ya, dan itu kita sedang kerjakan. Jadi yang kedua bahwa tambahan rel tadi betul akan menurunkan share. Saya nggak akan bicara angka kuantitatif Pak Harun Al-Rashid. Angkanya akan turun, share-nya akan ke kereta api mungkin menjadi lebih besar, berapa 75% barang itu berapa? Ke share kereta api mungkin bisa 15% atau 20%. Oke lah, itu bagian akademisi yang menghitung. Yang jalan mungkin bisa turun menjadi 75%. Tapi masalahnya share-nya iya, persentasenya. Tapi volume yang akan diangkut bisa jadi tambah banyak. Kalau misalnya tadi dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa yang sangat tinggi, bisa saja volume yang diangkut 2 kali lipat dari sekarang. Orangnya 2 kali lipat dari sekarang yang orang maupun barang tadi. Kalau itu 2 kali lipat, meskipun share-nya tadi sudah terbagi dalam arti persentase sama saja. Kita mungkin harus mencari cara-cara lain untuk melakukannya. Laut misalnya, mungkin itu kita akan menggunakan laut dan lain. Jadi oke, itu bagian dari penyelesaian skala besar. Jadi ya terkait dengan jalan Pantura. Terus
perkembangan apa, rel KA dengan tol. Saya kira itu jawabannya sama tadi ya. Rel KA tentunya ada keuntungan kalau dia jarak panjang, mestinya jarak panjang, tentunya dia menjadi efisien. Persoalan kita adalah bagaimana mensinergikan rel dengan jalan dengan mengurangi ongkos handling. Misalnya tadi ya kita sudah mulai membangun tripod misalnya itu sehingga mungkin lebih efisien untuk langsung ke rel tadi dengan ongkos handling yang lebih murah. Ini salah satu cara bagaimana kita mensinergikan dua moda tadi. Baik, kemudian Mbak Esti mengenai BBM. Betul, jadi tadi BBM, subsidi BBM kira-kira BBM dan subsidi yang lain kira-kira 400 triliun, 350 sampai 400 triliun. Dan itu cukup besar. Sehingga itu yang sekarang ini sedang dicoba dialihkan atau kita naikkan lah. Kalau yang mengalihkan itu eufemisme ya, seolah-olah itu menggeser subsidi. Tapi intinya bahwa subsidi dicabut, artinya bahan bakar yang harus dibayar oleh publik menjadi lebih tinggi, cost yang harus dibayar. Selisih tadi, informasi sementara mungkin sekitar 100-120 triliun tadi akan dialihkan antara lain untuk pertanian. Jadi, tapi ini angka-angka ini bahwa pertanian akan 50 triliun dan lain ini masih dalam pembahasan. Dalam 1-2 minggu ini kita memang sedang membahas dengan Kementerian Bappenas apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek 2015 untuk memanfaatkan pengalihan tadi. Tapi khusus untuk Kementerian PU, prioritas pertama adalah membereskan tadi saluran irigasi yang harus segera berfungsi. Itu satu. Yang kedua, kita membereskan kawasan-kawasan kumuh yang langsung menyentuh masyarakat tadi untuk perbaikan kualitas, termasuk juga tadi untuk air bersih dan lain-lain. Jadi infrastruktur permukiman kemarin memang sudah diekspos di media. Jadi untuk ketahanan air pangan tadi sekitar 4 triliun misalnya. Kemudian untuk tadi masalah kumuh, air minum, air bersih kemudian itu sekitar 7 gitu ya. Terus kemudian terakhir untuk perumahan mungkin sekitar 1. Jadi sekitar 12 lah yang kita usulkan dari Kementerian minimal. Sementara jalan memang belum kita, itu karena masih kita lihat di mana jalan itu memang akan menjadi efisien dengan menggunakan pengalihan tadi. Jadi ini kita masih diskusi, jangan sampai misalnya kita masuk jalan tapi sebenarnya tidak langsung memberikan keuntungan yang baik dari pengalihan. Jadi kita masih diskusi untuk masalah jalan. Kemudian masalah tadi perbaikan kawasan kumuh memang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan proyek. Ini harus kita, ini bagian dari proses perbaikan kelembagaan kita. Jadi itu harus dalam pendekatan program dan swadaya masyarakat. Jadi masyarakatlah yang harus melakukan itu, kemudian uang ditransfer kepada mereka untuk menentukan apa yang diharapkan atau apa yang diperlukan di kawasan itu. Jadi komunitas-komunitas tadi plus juga para kita sebut pendamping ya, pendamping tadilah yang nanti melakukan sosialisasi, diskusi dengan masyarakat untuk melakukan apa yang diperlukan di kawasan-kawasan tadi. Ini pendekatannya. Jadi delivery sistemnya memang dengan menggunakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian masalah pertumbuhan, ya memang ya infrastruktur memang untuk antara pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan. Jadi maksudnya yang jangan sampai infrastruktur malah menambahkan kesenjangan. Jujurlah saya katakan ada hal-hal yang memang terjadi backwashing. Backwashing artinya daerah yang itu malah tarik ke depan. Contoh, ini juga pembelajaran bagi kita. Suramadu, begitu dibangun, jangan-jangan orang Madura lebih suka main ke Surabaya dari orang Surabaya main di itu. Satu, masalahnya memang dalam membangun seperti itu, termasuk ya pernah lah kita berpikir membangun Selat Sunda ataupun jembatan-jembatan atau infrastruktur besar. Ada yang kita lupa bahwa kita sebenarnya tidak membangun infrastruktur. Yang kita bangun adalah pengembangan wilayah situ supaya orang tadi menjadi lebih baik. Infrastruktur adalah alat. Nah ini yang sering, ini otokritik lah bagi kita, bagi saya lah khususnya. Kita jangan terpancang, yaitu karena mungkin kita terpancang jembatannya, lupa pada manusianya, lupa pada wilayahnya. Ini yang pembelajaran bagi kita. Saya kira ini kita juga masih dalam proses untuk bagaimana tadi memperbaiki situasi di Madura. Jadi kita dengan BPPS ini masih berpikir apa
Itu satu. Yang kedua sosial. Kita kadang-kadang lupa masalah sosial di Madura. Tentunya kita nggak mungkin lah bikin industri yang mungkin di situ mungkin industri yang dugem misalnya, nggak mungkin kan. Mesti ada industri-industri yang mungkin cocok lah untuk sosial masyarakat Madura dan lain-lain. Kira-kira ini dari sosialnya, masalah ekonominya, dan juga tentunya lingkungan tadi harus kita selesaikan lebih dulu. Bagian integral dari satu pembangunan infrastruktur yang besar. Ini catatan saya. Terima kasih. Ini betul tadi secara ya mungkin kita belum punya data persis berapa atau apa betul terjadi backwashing, tapi kita merasakan bahwa pembangunan Madura belum seperti yang kita harapkan. Kemudian terkait transportasi terkait dengan bawah tanah, ya gitu ya. Ini memang masalah baru terkait dengan tata ruang, tapi ini sekarang sudah mulai diatur dengan adanya MRT dan lain-lain. Saya kira, mohon maaf saya tidak tahu sampai detail, tapi ada satu persoalan di situ, seberapa dalam tanah yang bisa menjadi tanahnya publik. Karena kita misalnya ya mungkin secara logika, kalau di luar sana tidak ada orang atau tidak ada rumah yang bikin sumur kan, di luar negeri sana di Singapura nggak boleh bikin sumur. Nah kalau kita di sini rumah bisa bikin sumur, gedung bikin sumur, tiba-tiba di bawahnya ada MRT, nabrak sumur lah misalnya. Nggak, ini hanya saja logika saja. Ada satu hal yang kita juga harus perhitungkan itu, sehingga pengaturan itu bukan hanya berdiri sendiri mengenai ruang bawah tanah yang harus diatur, tapi juga pola tadi fasilitasi dari gedung-gedung yang akan dibangun itu harus jadi satu yang integral. Itu salah satu lah. Di samping mungkin masalah-masalah lain ya. Jadi mengenai tapi intinya sudah mulai diatur dan kita sedang proses pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang kelautan, bagaimana memonitor? Ya, itu adalah bagian dari proses manajemen kita. Belum sempurna ya, dalam arti mungkin ada hal-hal yang kita rasakan, loh kok itu jembatan tiba-tiba ambruk. Ya kita akui lah, kadang-kadang teman kita juga nggak lihatnya pakai mobil gitu kan. Survei jembatan misalnya pakai kaki gitu ya. Adalah kelemahan seperti itu. Ini kelemahan dalam arti personal gitu ya, karena dia nggak secara teliti, tapi secara sistem sebenarnya itu sudah dibuat. Jadi kontrol jembatan tiap tahun ada yang detail, ada yang istilahnya secara umum dan lain-lain. Itu sistemnya ada. Kalau Bapak tadi teman tadi menanyakan kenapa terjadi, itu bagian dari kasus dan itu menjadi pembelajaran lah bagi kita. Kita sadar di situ masih ada hal yang belum sempurna. Tapi terkait dengan waduk, sedimen dan lain kita monitor terus dan kita tahu bahwa umur waduk kita sekarang berkurang secara drastis karena sedimen. Jadi ini menjadi tantangan besar khususnya untuk waduk di Gajah Mungkur dan yang lain-lain lah. Saya ambil secara umum kita menghadapi pengurangan umur waduk karena sedimentasi. Sehingga penanganan waduk tadi kita tentunya ke depan tidak hanya bikin waduk saja, kita harus melihat lingkungannya, kita harus lihat sosial masyarakatnya. Jangan sampai misalnya sudah jadi waduk, masyarakat di situ bertani kemudian itu. Jadi pendekatan-pendekatan lintas sektoral, pendekatan-pendekatan dalam arti kawasan dan wilayah menjadi semakin penting, terutama sosial. Ini saya ingin cerita sedikit. Jati Gede tadi secara teknis selesai, tapi sosialnya yang nggak selesai, nggak bisa digenangi sekarang. Karena kita masih harus diskusi bagaimana kita mau membayar orang yang tinggal di situ, yang tidak punya hak. Gimana caranya? Kalau kita bayar orang kita masuk penjara. Nah ini kita sedang dalam proses bagaimana memayungi orang yang akan terima uang tapi dia nggak punya hak. Ini kasus Jati Gede bisa kita katakan adalah kasus sosial. Baik, jadi intinya terkait dengan tadi apapun infrastrukturnya maka desain ke depan harus memperhatikan tadi teknisnya, sosialnya dan tentunya lingkungannya. Kemudian wilayah timur, wah siapa yang mau tinggal di Papua? Saya tanya, pernah ke Papua nggak? Salahnya nggak ke Papua, di sana sudah sama seperti Cimahi, seperti Bandung, Pak. Ini hal yang mungkin terutama yang muda-muda. Saya juga dulu, saya sampaikan, saya pernah bertugas di Maluku, Pak. Di Maluku waktu itu. Jadi mungkin teman-teman juga ngapain ke Maluku?
ya nggak apa-apa. Tapi di Maluku juga sebenarnya kehidupannya juga tidak jauh beda dengan di sini. Apalagi sekarang dalam waktu 4 jam dari Sorong atau mungkin 6 jam lah kalau dari Jayapura sudah sampai Jakarta. Nggak ada masalah. Ya, ini saya tantang bagi yang muda-muda untuk berani keluar Jawa dan di sana tahu bahwa situasinya tidak seperti yang diharapkan. Jangan dipikir Papua kayak 50 tahun yang lalu, Pak. Beda. Saya kira bukanlah internet gitu, sekali-kali lihat di Papua ada apa saja. Paling nggak di sana ada night club lah mungkin. Nggak mungkin. Ada karaoke misalnya, itu jangan usah takut kalau yang suka. Nggak, artinya saya ingin sampaikan Jayapura, Merauke, bahkan Merauke ataupun Sorong, jangan berpikir itu seperti di ujung dunia. Enggak, Pak. Mudah-mudahan lebih baik dari Siberia ya. Artinya ada nggak usah takut. Daerah-daerah itu sekarang sudah sangat berkembang, sangat baik. Jadi ini bagi yang muda-muda jangan takut keluar Jawa dan membangun di sana. Termasuk sebenarnya sedang dipikirkan untuk membangun perguruan tinggi teknik di Kalimantan, di Sumatera dan lain-lain. Itu terkait dengan sebenarnya itu bagian dari MP3II akan membangun Institut Teknologi Kalimantan. Mungkin barangkali ada sebagian dari teman-teman ITB yang diminta untuk itu sama Pak Atta Rajasa barangkali waktu itu untuk mengembangkan. Mudah-mudahan jadi waktu itu, sehingga saya kira ini mungkin teman-teman di kampus ini barangkali lebih tahu. Kemudian apa ya? Infrastruktur di depan. Ya ke depan memang kita tidak semata-mata berorientasi pada orang, berorientasi juga pada rencana wilayah tadi. Jadi misalnya di situ memang mau dikembangkan sebagai kawasan industri, ya kita bangun. Nanti harapannya orang itu datang ke sana, tapi tentunya ini harus direncanakan dengan baik. Ya sekali lagi tadi jangan sampai membangun jembatan atau membangun jalan yang bagus, tapi kemudian lupa masalah sosial, ekonomi dan lain-lain, sehingga mungkin investor tidak mau ke situ. Pabrik tidak mau pindah ke situ, energi di situ tidak ada, dan itu membutuhkan pemikiran lintas sektor yang lebih baik. Saya kira itu sebagai ya, baik, terima kasih Pak Taufik. Tadi informasinya penting itu, jangan sampai mengira Papua itu tertinggal, tidak lagi. Ya, Anda di Merauke di sana ada Swiss Bell Hotel juga ada, bintang 5 juga ada di sana. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan ya, sudah sangat maju. Kita masih ada waktu 7 menit. Silakan barangkali bisa dua penanya, 1, 2 yang belakang ya, yang belakang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Bulaik dari Politek Kelas Budaya. Dan saya ada 2 ya. Yang pertama, tadi dari Bapak ada informasi mengenai masyarakat bahwa dari IKP itu saya kurang bahwa jadi dari infrastruktur inovasi dan investasi. Infrastruktur di Indonesia sendiri, infrastruktur dan pembangunan ada bagus kan, kayak bangun yang segede-gede, terus ada bersamanya teknologi juga. Tapi biasa melihat perkembangan mengenai sekarang dalam dunia, terus mengenai inovasi itu sendiri, inovasi ini kaitannya dengan perguruan tinggi Jawa. Sebagaimana kita tahu, perguruan tinggi sekarang juga sudah merupakan dengan sarjana profesor dan juga sudah banyak yang lulus bukan dan ada. Tapi belum juga kemajuannya. Bisa dilihat ini tentang investasi. Nah, investasi ini kan kaitannya dengan daerah luar. Investasi itu bisa berubah dari yang tadi swasta maupun dari dalam negeri BUMN. Kalau tentang dari luar negeri sudah dari BUMN kan tahun ini juga naik lagi. Terus mengenai investasi swasta juga tahun ini tuh kaitannya Pak, tapi sampai sekarang tidak. Saya rasa ini masalah besar lagi ya. Teman saya juga berlalu. Soalnya kalau dibandingkan dengan Jepang itu ya, Jepang itu Bisa dipersingkat. ya, Jepang itu kan dalam buku perkara kedua, yang keduanya dia dapat lagi dalam waktu yang tidak lama. Sekarang pertama, sekarang kedua, dari itu sendiri ada juga cara menggunakan air sebagai transportasi, media transportasi
Oke, sudah ditangkap. Ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak. Saya Rani dari SDA ITB. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kawasan-kawasan khusus di Indonesia. Seperti salah satunya yang saya pernah dengarkan tentang KEK dan KPET Pak. Nah, untuk infrastruktur supaya kita bisa menjadi maju, salah satunya adalah mengembangkan kawasan itu, tapi dibutuhkan koordinasi lintas sektor. Sejauh apa sampai saat ini koordinasi yang telah dilakukan? Dan untuk kawasan-kawasan yang telah lama, salah satunya KPET ya Pak. Kan saya dengar ada agak sedikit terabaikan. Maksud saya kenapa tidak ya udah dihapus aja, kita buat kawasan yang baru, toh KPET ini juga belum maju sampai progresnya masih sedikit gitu. Jadi anggaran yang ada bisa dialokasikan ke yang lain. Kemudian yang kedua mengenai penyediaan air minum Pak. Salah satu masalah kita banjir itu kan salah satunya ya, penyebabnya itu adalah land subsidence karena eksploitasi air tanah. Nah, untuk Kementerian PU sendiri apakah sudah ada strategi khusus untuk meningkatkan penyediaan air minum tersebut? Terima kasih. Mungkin saya jawab dari belakang dulu ya, sekaligus. Satu terkait dengan land subsidence. Saya kira ini memang masalah yang serius, terutama di kota-kota pantai seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan lain-lain, di mana memang sekarang itu semakin lama selain tadi ya genangan yang makin tinggi, kemudian jadi penggunaan air karena kurang sumber air. Jadi yang kita akan lakukan tadi terkait dengan ini, selain mengatur dari sisi pembangunan gedung atau pembangunan fasilitas yang lain, juga bagaimana kita memberikan support air minum dengan menggunakan air permukaan atau air bukan dari air tanah. Jadi satu sisi regulasi air tanah akan diperkeras, akan diperketat, tapi sekaligus kita harus memberikan dukungan air minum. Salah satu yang akan dilakukan misalnya di kasus untuk Jakarta, kita akan menambah kapasitas pengiriman air yang dari Jatiluhur ke kota untuk wilayah timur. Yang kedua, wilayah barat akan disupport nanti melalui Karian. Nah, ini yang sekarang Bendung Karian ya di Banten itu antara lain. Ya. Jadi yang dilakukan kita harus bisa memberi supply air minum dengan air permukaan. Yang ketiga, tentunya kita harus mengoptimalkan sungai-sungai yang ada di sekitar Jakarta. Ini memang katakanlah kalau kita bisa membersihkan sungai-sungai yang masuk Jakarta, kemudian kita bisa menggunakan sebagian dari air tadi, tentunya itu akan menjadi lebih baik karena penggunaan air tanah akan berkurang. Tapi ini tantangan besar karena air yang masuk sungai-sungai yang masuk Jakarta pencemarannya sangat tinggi. Kemudian terkait dengan KPET, saya memang sempat terus terang, saya agak mengkritik keras mengenai KPET. Waktu itu di Dirjen Tata Ruang. Saya melihat KPET tadi tidak punya fokus, terlalu luas. Salah satu misalnya pada saat kita bertanya, saya di Biro Perencanaan waktu itu. Oke, Anda mau membangun KPET. Berapa luas KPET Anda? 1 di Seram. Berapa luasnya? Seluruh Pulau Seram. Ya kita kalau membangun seluruh Pulau Seram, uangnya besar sekali. Terus apa yang kita harapkan dari seluruh pulau itu? Ya tentunya kita waktu itu kita sarankan ya kita lakukanlah penajaman lokasi-lokasi prioritas di Pulau Seram supaya kita bisa mengkonsentrasikan dana kita. Dana itu tidak terbatas. Karena itulah kita harus melakukan satu optimalisasi, satu upaya untuk mengkonsentrasikan tadi investasi, khususnya investasi APBN kepada tempat yang bisa tanda petik lah memberikan dampak pada ekonomi setempat gitu. Tidak mungkin kita membangun seluruh Pulau Seram lah. Seluruh Pulau Seram itu kan luas. Oh, tapi sebelum itu, sadar nggak Pulau Seram itu sebesar apa? Nah, saya ingin tanya, Pulau Seram dengan Bali besar mana? Besar Bali. Saya kasih tahu Pulau Seram itu 2/3 Pulau Jawa. Ya, Pulau Seram itu 2/3 Pulau Jawa. Jadi kebayang kita mau menginvest pada area sebesar 2/3 Pulau Jawa. Ini pentingnya teman-teman tadi memahami lah pulau-pulau di luar itu besar Pak.
Pulau Buru itu 2,5 kali Pulau Bali. Pulau Buru yang dulu ya zaman 2,5 kali Pulau Bali. Jadi nah, kembali tadi KPET tadi memang waktu itu kita sarankan ya buatlah fokus. Akhirnya ya sekarang mulai dibuat pusat-pusat kawasan pertumbuhan misalnya di Seram bagian barat itu sudah lebih mengerucut, atau Seram bagian utara karena di sana ada misalnya pusat industri minyak di Bula misalnya, sehingga paling tidak ada tiga titik yang akan kita lakukan sebagai pusat investasi. Salah satu dari tujuan MP3I adalah bagaimana memfokuskan investasi pada koridor-koridor tertentu. Itu salah satu tujuan dari MP3I supaya tadi tidak nyebar kemana-mana karena anggarannya terbatas. Kemudian koordinasi lintas sektor ya tentunya kita bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Nah, sekarang itu makin diperkuat lagi dengan perindustrian, dengan pemerintah daerah. Ya memang kalau selama ini kita masih membangun sektoralnya masih kuat, itu yang sedang diperbaiki, apalagi sekarang dengan revolusi mental. Saya kira Anda sekalian tahu beberapa kementerian dirombak gitu ya untuk memungkinkan kita bisa bekerja sama lebih baik lintas kementerian. Saya kira ini koordinasi itu cerita 20-30 tahun yang lalu ya memang enak didengar tapi susah dilaksanakan itu. Tapi ini menjadi tantangan. Ini jadi mungkin tadi sekaligus menjawab yang tadi. Ada 3 kan tadi terkait dengan membangun keluar dari situ. 1 infrastruktur, inovasi, dan 1 lagi infrastruktur, inovasi, dan investasi. Itu semua tidak akan terjadi kalau birokrasi kita buruk. Jadi sebagai prasyarat memang sekarang perbaikannya adalah perbaikan birokrasi yang bisa memberikan perizinan dengan cepat, bisa berkoordinasi dengan baik. Jadi di atas 3 tadi, di atas atau di bawah 3 tadi, maka birokrasi menjadi kunci untuk bisa memberikan semua hal tadi, inovasi, investasi, dan infrastruktur bisa dikerjakan dengan baik. Itu prasyarat dari 3-tiganya, karena itu masuk di situ. Jadi ini menjadi penting gitu ya. Terkait dengan kenapa ada investasi, bukan investasi dan utang tentunya berbeda. Kalau utang kita pinjem kemudian kita bayar kembalikan. Kalau investasi tentunya dia akan menaruh investasi uang di sini untuk membangun sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, dan kita di situ bisa artinya memberikan multiplier dalam bentuk tenaga kerja yang lebih banyak. Tentunya itu sekali lagi investasinya tadi investasi di sektor real, di sektor yang bukan di sektor keuangan. Jadi kalau dia hanya naruh kemudian nanti habis itu misalnya tadi ya, saham masuk kemudian ada ribut-ribut keluar lagi, repot kita. Tapi tentunya kita harapkan investasi yang kepada sektor-sektor real, misalnya investasi membangun pembangkit listrik misalnya gitu kan. Sekarang lagi dicarikan upaya bagaimana investasi bersama pemerintah membangun tadi bendungan, investasi membangun rel kereta, investasi itu lebih sustain. Itulah yang kita sebut investasi yang kita harapkan ke depan, bukan investasi jual beli saham ya. Ya itu boleh saja, tapi mestinya bukan itulah yang kita harapkan ke depan terkait dengan pengertian investasi tadi. Saya kira itu sebagai tambahan. Baik, terima kasih. Pak Taufik, mungkin bisa dijelaskan kepada adik-adik mahasiswa 2 isu besar, pembatalan jembatan Selat Selat Sunda, kemudian rencana proyek Giant Seawall, karena dua-duanya menyangkut dana yang luar biasa. Terus yang jembatan tadi alternatif pemecahnya bagaimana, mungkin bisa diinformasikan kalau ada, silakan. Baik, ini mungkin yang lebih cocok nerangkan ini ya Pak Profesor Harun Al-Rashid, ini mestinya mungkin nanti bisa menambahkan Pak. Saya harapkan mungkin Bapak lebih lebih luas sebagai teman-teman. Tapi intinya begini, pemikirannya sebenarnya lebih pada pemikiran politik dan juga ya tentu ada ekonominya. Kalau itu dibangun ya seperti tadi kita katakan, karena kebetulan waktu itu pada saat Pak Menteri Bappenas bicara itu kita bersama-sama di forum juga, beliau menyampaikan itu. Jadi kalau itu dibangun maka beban ataupun pendulum ekonomi akan tertarik ke arah barat. Meskipun itu nanti dibangun dengan uang investor sekalipun, tapi pemerintah akan memberikan fasilitasi dalam berbagai bentuk.
paling tidak di situ mesti akan ada konsesi tanah, kita harus membiayai FS-nya dan lain-lain gitu, yang ya tidak kecil juga gitu. Jadi tapi yang lebih berat adalah implikasi dari itu akan menarik pendulum ekonomi ke barat, sementara ke timur akan menjadi berkurang. Itu alasan yang saya dengar saja ya. Saya tidak di luar itu saya nggak akan cerita karena saya memang nggak tahu. Itu yang saya dengar dari Pak Adrinov Caniago gitu ya. Jadi lebih kepada masalah. Ya sebenarnya bukan dibatalkan, beliau menyampaikan kita tunda dulu lah, kita lihat dulu secara keseluruhan dari posisi kita, posisi wilayah kita, ketimbangan kita, bagaimana kita beresin sampai pada satu saat yang tepat nanti kita akan membangun jembatan Selat Sunda pada waktunya. Tapi di luar itu tentunya harus diperkuat nanti dengan upaya-upaya tadi. Jadi investasi penyeberangan kapalnya, investasi pelabuhan dermaganya itu otomatis itu akan ditarik kembali. Kemudian yang kedua tadi masalah giant seawall. Giant seawall itu sebenarnya ada 3 tahap. Ini secara umum saja karena kita sudah sempat diskusi dengan Pak Muin. Kita diskusi teman-teman juga dari sini juga. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah bagaimana kita mengamankan yang sudah terjadi. Sekarang ini air laut sudah di bawah 2,5 sampai 3 meter. Faktanya sekarang sudah seperti itu. Dan temboknya sekarang sudah ada yang dibangun secara parsial baik oleh pemerintah DKI, oleh kita. Nah sekarang itu pada posisi turun. Jadi itu yang tahap pertama. Nah mengenai tahap kedua, ini memang masih membutuhkan pemikiran lebih jauh karena akan terkait dengan masalah sosialnya, akan masalah dengan perubahan arus, akan terkait juga dengan risiko, Pak. Jadi untuk yang tahap dan juga mungkin ini terkait juga dengan kaitan dengan reklamasi-reklamasi yang mungkin harus diperhitungkan kembali. Meskipun faktanya reklamasi tadi sudah berjalan oleh banyak perusahaan swasta yang sebenarnya dulu mau kita rangkai tapi ini tentunya harus mendapat kajian lebih jauh karena tadi faktor-faktor terutama juga mungkin masalah pengaliran air yang dari darat gitu ya, 13 sungai tadi kan harus diperhitungkan kembali. Apa ya kita harus pakai pompa yang kapasitasnya besar itu masih bagian-bagian dari persoalan teknis yang masih kita bahas. Untuk yang tahap 2 dan apalagi yang 3. Tapi yang tahap 1 ini sebenarnya lebih kepada pengamanan atas tembok-tembok yang sudah dibangun yang sekarang posisinya dalam posisi kritis. Jadi kalau bisa melihat itu fakta beberapa kalau sudah musim rob itu di sana kebanjiran. Nah itu kita tangani lah. Jadi itu penanganan tahap pertama. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Suatu kuliah umum yang luar biasa memberikan pemahaman kepada kita betapa pentingnya pembangunan infrastruktur. Kita berikan aplaus untuk Pak Taufik. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Insinyur Taufik Wijoyono dan Profesor Indratmo atas kuliah umum yang telah disampaikan. Hadirin, acara akan dilanjutkan dengan penyerahan cindramata sebagai ucapan terima kasih dari Institut Teknologi Bandung kepada Insinyur Taufik Wijoyono. Penyerahan cindramata dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni. Kepada Profesor Hasanuddin kami persilakan. Hadirin, penyerahan cindramata tadi menandai berakhirnya serangkaian acara kuliah umum hari ini. Kepada Bapak Taufik Wijoyono beserta pimpinan ITB, kami persilakan menuju ruang ramah tamah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan kami mohon maaf apabila terdapat ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih.